Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang tinggal di pinggiran kota Amerika. Kedua orang tua, Brent dan Kendall, menyayangi anak-anak mereka tetapi membenci bagaimana hidup mereka berubah setelah memiliki anak. Putra bungsu mereka, Josh, berusia 7 tahun, sementara putri tertua mereka, Charlie, adalah seorang remaja. Di awal film, Charlie sedang berbicara di telepon dengan pacarnya, Damon. Orang tuanya tidak menyukai pria itu, tetapi Charlie tentu saja tidak peduli. Dia dan Damon berencana bertemu malam itu setelah Damon selesai dengan ujian terakhirnya di sekolah. Saat sarapan, pengurus rumah tangga mereka, Sunny, mendengar berita tentang seorang ibu yang meninggalkan bayinya hingga meninggal dalam kecelakaan mobil. Sunny membawa putrinya, Lisa, bekerja dan mereka berencana pergi setelah membersihkan rumah. Keluarga itu juga dijadwalkan akan makan malam dengan orang tua Brent malam itu. Charlie ingin membatalkan makan malam untuk pergi bersama Damon, yang memicu pertengkaran antara dia dan Kendall. Tanpa sepengetahuan ibunya, Charlie telah mencuri $100 dari dompet ibunya untuk hangout dengan sahabatnya, Riley. Kendall mengantar Charlie ke sekolah dan mereka terlibat pertengkaran lagi di jalan. Charlie dengan kasar mengatakan kepada Kendall bahwa hidupnya membosankan sebelum keluar dari mobil. Kembali di rumah, Josh dengan bercanda memukul Brent dengan bola mainannya. Brent menatap putranya dengan tatapan membunuh tetapi tertawa. Namun, kita melihatnya menendang mobil mainan Josh sebelum pergi. Pengurus rumah tangga, Sunny, sedang memukul-mukul daging ayam sementara putrinya, Lisa, menonton Josh bermain di belakang. Tiba-tiba, Josh berbalik dan melihat Sunny memukul putrinya dengan palu. Sementara itu, Kendall keluar bersama temannya dan ibu Riley, Jeanne. Mereka berbicara tentang Jenna, saudara perempuan Kendall, yang sedang hamil. Saat Kendall merogoh dompetnya, dia menyadari uangnya hilang. Jeanne mengklaim bahwa putrinya selalu mencuri darinya, mengisyaratkan bahwa Charlie mungkin melakukan hal yang sama. Charlie berada di kelasnya ketika guru mendapat telepon memintanya mengirim seorang anak ke kantor kepala sekolah. Tak lama, dia mulai menerima beberapa panggilan, dan sekolah dikelilingi oleh mobil polisi. Tidak terlalu memikirkannya, Charlie dan sahabatnya, Riley, pergi ke kamar mandi, di mana Riley mengeluh tentang ibunya yang menyebalkan. Mereka membeli beberapa pil yang bisa dimakan dari seorang gadis dan keluar, untuk melihat sekolah dalam kekacauan total. Semua siswa berlarian sementara para guru tidak terlihat. Mereka bergabung dengan kerumunan dan melihat ibu seorang teman sekelas mencoba melewati pagar sekolah. Di luar sekolah, kerumunan besar orang tua berkumpul ingin memasuki area sekolah, tetapi polisi dan keamanan menahan mereka. Tidak tahu harus berbuat apa, seorang anak berlari ke ibunya yang dengan brutal menusuknya dengan kunci mobilnya. Kerumunan menjadi liar saat lebih banyak orang tua mulai memukuli anak-anak mereka dengan brutal. Beberapa bahkan membunuh anak mereka di tempat terbuka. Charlie dan Riley berhasil menjauh dari kerumunan dan masuk ke mobil Riley. Bingung dengan apa yang terjadi, mereka berkendara ke rumah Riley. Sementara itu, Damon berada di ruang ujian. Ujian masih tersisa 1 jam, tetapi orang tua siswa berkumpul di luar menunggu mereka. Pengawas menganggapnya aneh tetapi mengabaikan masalah itu. Damon selesai lebih dulu dari yang lain dan meninggalkan ruangan. Di belakangnya, para orang tua berlari masuk untuk menemui anak-anak mereka. Damon menelepon Charlie memberitahunya bahwa ujian berjalan lancar. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan ayahnya mabuk duduk di sofa. Tidak terlalu memikirkannya, Damon mulai membersihkan kekacauan di dapur ketika ayahnya menamparnya tiba-tiba. Awalnya, Damon mengabaikannya karena ayahnya mabuk, tetapi keadaan memanas ketika ayahnya menyerangnya dengan botol kaca pecah. Saat keduanya bergumul, ayahnya jatuh ke tanah dan secara tidak sengaja menusuk lehernya sendiri, lalu meninggal. Pada saat yang sama, Kendall berada di mobilnya mengenang kegagalannya bertemu dengan mantan atasan. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia punya 2 anak dan sudah tidak bekerja selama lebih dari 15 tahun, jadi mereka tidak bisa menerimanya dengan mudah. Melihat bagaimana hidupnya berakhir, Kendall mulai mengalami stres. Saat dia terisak, dia mendapat telepon yang memberitahu bahwa Jenna akan melahirkan. Kendall bergegas ke rumah sakit dan melihat kerumunan orang menonton berita tentang orang tua yang membunuh anak-anak mereka. Sebelum dia sempat mendengarkannya, dia dipanggil oleh saudara perempuannya. Jenna melahirkan bayi perempuan yang sehat. Dia menggendong bayinya, tetapi momen indah itu berubah menjadi gelap ketika dia mulai mencekik bayi itu dan harus ditahan. Dia bahkan berhasil mendapatkan gunting dan mencoba melukai putrinya, tetapi Kendall merebut bayi itu darinya dan membawanya keluar. Dia menangis histeris bertanya kepada perawat apa yang sedang terjadi. Perawat membawa bayi itu ke zona aman, mengklaim bahwa semua orang tua sudah gila. Di luar bangsal kelahiran, para ayah menatap bayi baru mereka, siap untuk menyerang mereka. Charlie dan Riley akhirnya mencapai rumah Riley. Charlie menonton berita sementara Riley naik ke atas. Berita itu berbicara tentang virus misterius yang telah menyebar di Amerika yang membuat para orang tua ingin membunuh anak-anak mereka. Charlie mulai panik dan naik ke atas mencari temannya. Yang mengejutkan, dia menemukan Riley sedang dicekik sampai mati oleh ibunya. Dia panik dan melarikan diri dari rumah, hanya untuk bertemu dengan seorang pria dengan pemukul bisbol berdarah.
Damon menemukannya di jalan dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjauhi orang tuanya. Pasangan itu kemudian pergi ke rumah Charlie untuk mencari Josh. Sementara itu, Brent berada di kantornya sedang tidur siang. Dia bangun dan meminta asistennya untuk tidak menerima panggilan dari siapapun. Kemudian, dia melihat foto anak-anaknya dan berteriak, menunjukkan bahwa dia juga telah terinfeksi virus. Damon dan Charlie sampai di rumah dan melihat pengurus rumah tangga Sunny masih ada di sana. Mereka berjalan masuk dengan hati-hati dan bertanya di mana Josh. Wanita itu dengan tenang menjawab bahwa dia ada di kamarnya. Pasangan itu melihat pel Sunny yang berlumuran darah dan menyadari sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Charlie berlari mencari adiknya sementara Damon mengawasi pengurus rumah tangga. Charlie menemukan Josh yang ketakutan di bawah tempat tidurnya, menangis. Dia mengklaim bahwa Sunny melakukan sesuatu yang sangat buruk pada putrinya tetapi tidak menjelaskan apa. Sunny pergi setelah membersihkan kekacauan itu, tetapi Brent yang terinfeksi tiba tepat setelahnya. Dia masuk ke rumah dan melihat Damon di dapur. Saat dia memerintahkannya keluar dari rumahnya, Josh mendengar dia dan keluar dari bawah tempat tidur. Charlie memintanya untuk cepat lari keluar, tetapi Josh bersikeras mengambil ranselnya. Brent hendak menyerang Damon, tetapi Josh yang memanggil namanya menarik perhatiannya. Setelah melihat anaknya, Brent hilang kendali dan menyerang mereka. Damon mencoba menyelamatkan mereka, tetapi Brent memukulnya hingga pingsan dengan satu pukulan ke tenggorokan. Setelah itu, Brent tersandung mobil mainan Josh, memberikan kesempatan kepada Charlie dan Josh untuk lari ke ruang bawah tanah dan mengunci diri. Mereka berlari menuruni tangga dan melihat bahwa semuanya di ruang bawah tanah hancur. 3 minggu sebelum insiden itu, Brent telah membawa meja biliar dan membangunnya di ruang bawah tanah. Dia cukup puas dengan pekerjaannya sampai Kendall melihat pembelian itu dan menanyakan harganya. Brent mulai berteriak padanya, mengatakan bahwa dia berhak memanjakan dirinya sedikit karena dia bekerja keras. Saat keduanya terlibat perkelahian, dia mengeluarkan palu dan dengan gila-gilaan menghancurkan semua yang baru saja dia bangun. Dia mengatakan bahwa dia ingin merasa seperti dirinya yang lebih muda dan bebas lagi, tetapi tahu itu tidak mungkin. Kendall setuju, mengklaim bahwa dia mengorbankan impian dan aspirasinya untuk keluarganya dan meskipun dia mencintai semua orang, dia merindukan dirinya yang dulu. Kembali ke masa kini, Kendall berkendara pulang sambil berharap anak-anaknya baik-baik saja. Dia mendengarkan radio di mana penyiar memperingatkan orang tua untuk menjauhi anak-anak mereka karena seseorang tidak pernah tahu kapan mereka mungkin terinfeksi. Kendall dengan cepat menghentikan mobilnya, tetapi sudah terlambat karena dia sudah terinfeksi dan telah sampai di rumahnya. Dia masuk ke rumah dan bergabung dengan Brent. Mereka menggedor pintu ruang bawah tanah dan meminta anak-anak untuk keluar. Kendall mengeluarkan gergaji listrik dan mencoba mendobrak pintu. Pada saat yang sama, Brent pergi ke ruangan lain untuk mengambil senjatanya tetapi menemukan wadah senjata itu kosong. Josh kecil menembak ibunya melalui pintu, dan peluru mengenai bahunya. Ternyata Josh telah mencuri senjata Brent dan menyimpannya di ranselnya beberapa waktu lalu. Kendall menyuruh suaminya menuangkan alkohol ke lukanya. Di dalam ruang bawah tanah, anak-anak mendengar ibu mereka menjerit kesakitan dan menangis. Sekarang, Kendall dan Brent tidak dapat memasuki ruang bawah tanah secara paksa karena takut ditembak. Brent memikirkan cara lain dan memasang pipa LPG ke ruang bawah tanah. Dengan cara ini, mereka berencana untuk meracuni anak-anak dengan gas sampai mereka pingsan dan menyerang mereka pada saat yang tepat. Kendall menempelkan selotip untuk menutupi lubang yang baru saja dia buat di pintu agar gas tidak bocor. Charlie menyadari ini dan menjulurkan jari-jarinya untuk menyelidiki, hanya untuk diserang oleh ibunya lagi. Saat gas mulai memenuhi ruang bawah tanah, Charlie menyadari apa yang coba dilakukan orang tuanya. Waktu yang lama berlalu, dan Kendall dan Brent dengan sabar menunggu anak-anak mereka menyerah. Ketika mereka mulai batuk karena gas, Charlie merencanakan sesuatu. Dia menemukan kotak korek api dan dengan hati-hati merobek strip kotak itu. Dia kemudian memasangnya di bagian bawah pintu bersama dengan beberapa batang korek api. Dengan cara ini, ketika pintu terbuka, korek api akan menyala menyebabkan ledakan karena gas. Kemudian, dia dan Josh masuk ke ventilasi dan merangkak keluar dari ruang bawah tanah. Orang tua itu menyadari bahwa anak-anak diam, jadi mereka membuat lubang di pintu dan mencari mereka. Setelah itu, mereka membuka pintu, menyebabkan ledakan. Brent terluka parah, tetapi Kendall selamat dan menemukan anak-anak di lorong. Saat dia mencoba membunuh mereka, mereka diselamatkan oleh Damon yang ternyata masih hidup. Dia dan Charlie menahan Kendall dan menguncinya di dalam lemari, tetapi dia berhasil menusuk pipi Damon dengan gantungan baju dan melarikan diri. Saat perjuangan berlanjut, Kendall memukulnya dengan palu dan mendorongnya dari pagar. Setelah itu, Brent sadar kembali. Dia dan Kendall berjalan menuju anak-anak mereka untuk membunuh mereka. Tetapi sebelum mereka bisa melakukannya, bel pintu berbunyi, menunjukkan bahwa orang tua Brent telah tiba. Dia membuka pintu untuk mereka, tetapi segera diserang. Terjadi pengejaran di rumah, di mana Brent dikejar oleh ayahnya sementara dia mengejar Josh. Akhirnya, Brent dan ayahnya bergumul di dalam mobil. Kembali di dapur, Kendall mencoba membujuk ibu Brent untuk tidak membunuhnya. Ketika dia tidak setuju,
dia memukul wanita tua itu dengan palu. Dia kemudian bergerak ke Charlie dan mengejarnya keluar. Nenek juga mengikuti mereka di belakang. Tiba-tiba, mobil yang dinaiki Brent menabrak nenek, membunuhnya. Kakek terlempar keluar karena benturan dan juga tewas seketika. Brent, di sisi lain, pingsan karena kecelakaan itu. Saat yang lain menonton adegan itu, Damon, yang masih hidup, menjatuhkan Kendall. Di adegan berikutnya, orang tua diikat di ruang bawah tanah sementara anak-anak mengawasi mereka. Mereka mencoba berpura-pura normal agar anak-anak membebaskan mereka, tetapi trik itu tidak berhasil. Josh memberitahu orang tuanya bahwa dia masih mencintai mereka. Film berakhir saat Brent mengatakan dia juga mencintainya, tetapi kadang-kadang dia hanya ingin membunuh mereka.